Allahumma jammilna bil afiyati wassalamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'izna min mujibatin nadamah ya rabbal alamin. Buka kitabnya. Yang pertama Adabul Insan halaman 3. 9 baris dari atas. Yang belum megang ini dulu dah berdua ya. Joinan dulu sama kawan berdua, samping-sampingan. Alhamdulillah kitabnya. Iya pegang ajam berdua sama habis pegang. Samping-sampingan. Halaman 3 9 baris 9 baris dari atas. Adapun udah ketemu? Udah belum? Udah. Ayo bismillahirrahmanirrahim. Adapun yang dikata segala kebajikan bagi diri yaitu 4 perkara. Pertama, keuntungan harta. Iya. Jadi kemarin terakhir kita membahas tentang bagaimana tolak ukur seseorang itu bisa dikatakan bijaksana, ya. Bisa dikatakan bijaksana. Manakala seseorang itu dalam pandangan Islam, dalam pandangan agama dapat dikatakan bijaksana adalah dia mengerjakan segala kebajikan, ya, utamanya sesuatu yang halal yang diperbolehkan oleh agama. Dan di malam kita ngebahas tentang keuntungan daripada orang-orang yang melakukan kebajikan dan untungnya buat diri kita apa, itu ya. Jadi kebajikan yang kita lakuin, kemudian apa dampak positifnya untuk diri kita. Yang namanya kebajikan otomatis dampaknya positif. Lawanannya keburukan, lawanannya negatif. Yang pertama adalah keuntungan untungan apa? Keuntungan harta. Di sini keuntungan bukan berarti dia untung secara hakikat. Kalau untung secara hakikat adalah orang dagang, orang bisnis, orang wirausaha. Ya manakala dia lagi untung banyak, intinya bonusnya untung laris. Kalau laris banyak untungnya. Begitupun orang bisnis dan segala macamnya. Jadi ini yang dimaksud bukan keuntungan harta secara hakikat. Tapi manakala seseorang itu mencari harta, ya, mengais rizki, ada lagunya tuh ya, pergi pagi pulang pagi, apa lagunya tuh, siapa yang nyanyi tuh? Apa namanya? Siapa? Iya begitu, dan Armada, ya Armada. Pagi pulang pagi, mengais rezeki, tapi hasilnya nggak halal, mau ngapain? Ya, dari pagi pulang pagi kantor, emang ada begitu kerja, pagi pulang pagi, narik pagi pulang pagi, tekor punya badan, ya, encok yang berumah. Ini kisahnya nih, kenyataannya, bicaranya. Manakala dia nyari rezeki, tapi mesti dan harus wajib hukumnya dari sumber yang halal. Sumber yang apa? Yang halal. Biarpun sedikit hasilnya, tapi halal sumbernya, itulah yang dinamakan berkah. Apa namanya? Berkah. Ya. Nabi mengatakan, ya, kata Nabi, sebaik-baik amal itu adalah berusaha daripada hasil-hasil yang halal. Afdhalul a'mal al-kasbu minal halal. Sebagus-bagus amal itu adalah usaha yang halal. Kita usaha apaan? Misalkan yang apa tuh, kan ada tuh ya, jual yang ML tuh, jual diamond, apa jual akun, apa begitu tuh.
Jangan nipu, ntar dipasang di pamfletnya misalkan harganya 50, dia mau segini, pas ditransfer lain, tuh nipu namanya, pelangsak gitu. Jangan, tuh nipu orang. Ya, atau kita kerja atau bukan kerja yang lain-lainnya dah ya, yang sekiranya ada potensi buat menipu. Apalagi sekarang banyak banget kasus yang orang pengen kaya dengan instan. Udah pasti caranya nggak halal ya. Orang kaya pengen instan. Kalau yang koruptor ya, dikorupsi, main apa tuh? Main judi, jackpot, apa tuh? Sekarang macam banyak ya. Macamnya banyak. Pengen kaya tapi instan. Saya yakin meskipun dia dapat daripada hasil itu langsung ambles. Nggak bakal lama karena caranya nggak benar. Ada kaidah begini, ar-rizqu yakhruju min haitsu yaji'u. Rizki itu keluar bagaimana datangnya. Kalau datangnya gampang, kita dapetinnya gampang, keluarnya juga gampang. Kalau dapetin susah, kita juga gak enak, ada rasa nih, kasihan sama yang kita keluarin. Terlebih yang begitu, udah pertama dapetnya gampang, kedua nggak halal, nggak lama, langsung terus saja habis, nggak tahu kemana gitu. Nah, itu namanya daripada sumber yang nggak halal. Dan itu nabi kita tuh udah prediksi ya, nabi kita udah prediksi ada dua hal nanti di akhir zaman, yang mana hal ini banyak terjadi. Apa? Seseorang itu akan sulit mendapat di akhir zaman dua sesuatu. Yang pertama, dirhamun halalun, penghasilan yang halal. Yang kedua, wa akhun yusaku bihi, dan kawan yang dapat dipercaya. Itu susah nanti di akhir zaman. Kita udah percaya banget sama kawan kita, tahu-tahu dia khianat. Itu terjadi sekarang. Dua hal itu sering banyak terjadi. Ya, yang namanya dirhamun halalun, usaha atau rezeki yang halal. Yang kedua, kawan yang dapat dipegang omongannya, artinya lebih banyak khianatnya. Ya, tadi ya, kita itu ya harus memiliki jiwa qanaah, jiwa merasa cukup. Ini bukan berarti orang Islam ngajarin pemeluknya mau jadi miskin, bukan, lain urusannya. Karena kita orang Islam itu orientasi ujungnya nanti hisab. Hisab. Orang Cina, orang Kristen, ini bodoh amat bagaimana urusannya. Kalau kita nanti rezeki yang kita punya, usaha yang kita punya, orientasi akhirnya, endingnya nanti dihisab. Bukan berarti ngajarin miskin. Silakan usaha sebanyak-banyaknya, silakan kerja ya banyak-banyaknya, tapi ingat dari yang halal. Nanti kalau halal banyak manfaatnya buat kita pribadi, demen ibadah ya. Dengar ibadah gampang, jadi enteng badan kita. Di antara tanda orang itu masih ibadah adalah cirinya adalah makan dari hasil yang gak halal alias haram. Yang kedua, hati kita keras, ogah nerima masukan orang lain, ogah nerima nasihat. Ya banyak dah tuh, saya nggak mau sebutin siapa-siapanya, banyak kita bisa lihat sendiri. Yang parah kalau kita udah berkeluarga, ini parah ini. Kalau kita keluarga, jadi bukan kita sendiri dampaknya, kepada istri kita, dampaknya nanti kepada anak kita apalagi. Wah, itu parah kalau udah berkeluarga, kalau yang namanya penghasilan dari yang enggak halal. Jadi itu pertama, keuntungan hartanya. Manakala memang dia ya pengen dirinya itu mendapatkan kebajikan, mesti mencari penghasilan dari yang halal. Kedua, ayo baca bareng lagi. Kedua, kesenangan badan. Ketiga, kesenangan hati. Ya, ini juga sebenarnya sama-sama juga ya, masih masuknya kepada yang tadi. Manakala kita tadi memakan daripada makanan atau minuman yang halal, badan kita jadi enteng buat ibadah, enteng buat ngapa-ngapain. Ya sebenarnya nggak ibadah juga. Kalau orang makanan yang gak enak atau nggak halal juga malas mau ngapa-ngapain, karena dia merasa udah punya pegangan yang sesuatu gitu yang jelas. Maka zaman ini mesti kita yang namanya hati-hati sekali yang namanya penghasilan atau rezeki daripada cara-cara yang gak halal. Jauh-jauhin nonton
konten kreator, youtuber yang bisa kaya pakai kripto atau pakai segala macam trading forex, jauh-jauhin, jangan. Ini saya ngomong pribadi di sini aja, jangan ya. Serah mau pakai apa enggak, tapi saya udah ingetin nih, jangan pokoknya. Kalau mau kaya usaha aja kita apaan. Yang penting cukup buat kita. Kan Nabi nyuruhnya kan cukup, bukan lebih. Kalau lebih tadi nggak halal, nggak ada hasilnya, percuma, nol. Tapi kalau dikit berkah seakan-akan cukup. Nah, maka orang yang punya apa namanya, orang yang percaya dengan keberkahan itu orang yang beruntung. Apa? Misalnya dia punya penghasilan sehari taruh, yang lain-lain UMR, kita nggak UMR nih, tapi kita punya anak, tapi tiba-tiba urusan kita cukup aja, itu namanya berkah. Orang lain UMR dikit-dikit sono ngutang, sini ngutang, sono ngutang, sini ngutang. Atau yang lain-lain, yang punya usaha gaji 10 juta, 20 juta, pegawai, ASN, pejabat, kan banyak itu gajinya. Kalau kita lihat, ngapa masih korupsi? Nah, itu namanya rezekinya nggak berkah. Nah, kalau kita tadi timbang misalkan 3 juta per bulan, ya begitu, tapi kita punya keluarga, mampu kita biayain semua. Anak-anak kita sampai gede, sampai kuliah, itu namanya berkah. Makanya beruntung kita, apa namanya, kalau kita mempercayai konsep berkah, itu beruntung banget tuh. Karena begitu adanya, saat kerjanya nggak kelihatan tapi prakteknya nyata, itu berkah tuh. Ya alam goib nggak kelihatan dia, jadi dalam apa namanya, fisiknya nggak kelihatan tapi kerjanya nyata, itu berkah. Ya terus sendiri masing-masing udah ngerasain, nah itu dah masing-masing ngerasain. Jadi manakala kita tadi makan dari hasil yang halal ya, badan kita jadi ya, jadi senang, hati kita jadi senang juga ya. Atau makna yang kedua ya, kesenangan badan dan kesenangan hati. Ini kelonggaran agama Islam kita nih terhadap diri kita. Jadi kita itu ya dalam mengerjakan sesuatu nggak selalu monoton atau stagnan gitu. Jadi mesti juga kita namanya healing, refreshing, itu perlu juga ya, perlu juga malah diperintah dalam agama yang namanya healing. Tapi bukan healing kan, kalau healing satu, kalau healing banyak, itu mah kebanyakan, jangan juga sebulan berapa kali atau setahun berapa kali itu healing cukup. Healing jalan-jalan itu berapa ongkos mulu keluar ntar gitu. Jadi kalau kita memang kayak sekarang liburan ya, itu waktunya tuh jalan-jalan ya nggak apa-apa ya kan. Saya udah share tuh yang di grup ya, perkataan Sayyidina Ali, kata beliau apa, rawihul quluba sa'atan fa innaha iza akrahat amiyat. Rawihul quluba sa'atan, rehatkanlah diri sejenak. Mau ke gunung, mau ke pantai, mau ngopi, bebas itu. Yang penting kagak sampai jangan sampai mabuk aja. Mau ke gunung silakan, mau ke pantai silakan, mau ke pulau silakan, mau ngopi silakan. Intinya masih dalam koridor agama yang diatur agama. Fa innaha iza akrahat amiyat, karena hati manakala udah kagak enak ya udah sumpek bakal tertutup. Setahun penuh kita kerja aja full, sekolah full, gak ada liburnya. Waktu mah kita pada kabur siswa, enggak sekolah situ, mana nggak ada liburnya. Iya begitu, karena ada libur semester sekarang, naik kelas ada libur. Itulah fungsinya yang namanya menyenangi hati dan badan. Ya, jadi enak aja kita orang Islam gitu ya. Saat kita lagi rehat ya kita gunain waktunya. Bahkan kemarin tuh ya, kita Idul Adha, kemarin tuh lebaran haji, makan daging mulu. Itu kan dalam agama, dalam Islam itu hari tasyrik disebutnya. Hari apa namanya? Hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 bulan Zulhijjah. Pada 3 hari itu kita diharamkan untuk berpuasa. Kagak boleh, malah haram, dosa kalau kita puasa. Kenapa? Karena itu adalah hari makan minum, kobok yang udah dipotong, kambing yang udah dipotong. Sayang-sayang kalau nggak disatein, nggak dendangin, kan sayang. 3 hari itu dipakai buat ngolah dagingnya udah dikorbanin, mau sapi, mau kobok, mau kambing, itu namanya apa namanya, kelonggaran dalam Islam. Jadi ada beberapa hari yang memang kita ya
dianjurkan atau anjurannya masing-masing ini mah kalau kita mau lakuin yang namanya merehatkan diri sejenak. Lagi keempat kebaikan nama pada orang baik-baik, ya baik. Artinya kita sebisa mungkin, semaksimal mungkin pandangan kita, pandangan orang lain terhadap diri kita itu adalah pandangan yang baik. Jangan sampai pandangan kita pandangan yang buruk. Kagak enak kalau kita udah ditandain sama orang, jangan nama dia berteman, mau kagak enak orangnya songong gitu, orangnya songong, orang boga jula, jangan sama dia bertemannya. Itu kan tandanya dia udah ditandain sama dia bahwa kita bukan orang baik. Nah, sebisa mungkin kalau emang kita pengen menjadikan diri kita baik begitu, maka bergaul sama orang dengan baik. Maka kitab ini nanti kita bakal bahas bagaimana cara kita berakhlak dan beradab kepada sesama begitu. Lagi adapun yang dikata halal yaitu yang tiada dosanya pada Allah dan pada manusia. Iya, kalau pada Allah kita nggak boleh berbohong, kepada manusia juga sama, nggak boleh berbohong. Cuman hak Allah itu masih bisa dimaafin, lebih longgar. Tapi kalau hak manusia, ya kita nih makhluk, haknya lebih sempit. Artinya manakala kita berbuat dosa, kesalahan kepada Allah, tinggal istighfar. Gimana ngucapinnya? Astagfirullah 100 kali kalau kita dosa, ya sama Allah. Tapi kalau kita dosa sama makhluk, sama manusia, cukup gak cuma istighfar doang? Enggak, agak cukup, mesti minta halal, minta ridho sama orang yang kita sakitin, sama orang yang kita zalimin. Kalau enggak, nanti dia nuntut haknya di akhirat. Begitu. Jadi ya sebenarnya lebih fatal ya. Sebenarnya lebih fatal berbuat salah kepada manusia karena mesti ada dua langkah. Langkah dia sama langkah Allah. Allah bagaimana dianya? Nanti misalkan kita di akhirat, ya Allah, kan saya udah minta ampun sama engkau daripada perbuatan saya kepada fulan. Apa kata Allah? Terserah dia mau maafin apa enggak. Kalau dimaafin saya maafin, kalau enggak. Itu gara-gara belum minta ridho, belum minta maaf di dunia kepada orang yang kita zalimin. Lagi, adapun yang dikata selamat yaitu yang tiada melanggar agama dan tiada melanggar adat negeri, sebab melanggar keduanya ini menarik kejahatan atas diri. Ya, kalau adat negeri ya hukum undang-undang. Kalau kita maling ya di penjara. Ya, kita misalkan ada orang korupsi ya ditangkap sama KPK. Itu ya. Jadi itu namanya menarik kejahatan dalam diri, artinya menjerumuskan diri kita kepada kejahatan, kebinasaan. Itu manakala orang yang melanggar adat, namanya menjerumuskan diri kepada kejahatan, keburukan dan kebinasaan. Adapun yang segala kejahatan atas diri yaitu 5 perkara. Ini masih ada lagi nih ya, kejahatan yang kita lakukan kepada diri kita apa aja, nanti insyaallah ada 5 perkara. Jadi tadi apa kesimpulannya? Kebajikan atau kebaikan yang kita lakukan pada diri ada 4. Pertama, keuntungan harta. Kedua, kesenangan
badan, ketiga kesenangan hati, keempat kebaikan nama pada orang baik-baik. Itu kalau kita ngelakuin empat itu sama aja kita udah melakukan kebaikan kepada diri kita. Jadi apa? Zalim itu cakupannya bukan kepada orang lain doang, tapi juga kepada diri kita bisa. Sebaliknya, adil pun bukan kepada orang lain doang, kepada diri kita pun bisa. Apa namanya? Seseorang itu mana bisa dikatakan dia adil kepada orang lain, tapi kepada diri nggak bisa berbuat adil. Sebaliknya, orang itu kalau belum bisa meninggalkan kezaliman kepada dirinya, bagaimana meninggalin kezaliman kepada orang lain. Makanya punya apa namanya, yang adil bukan hanya pemimpin, tapi kita juga harus adil jadi orang. Bagaimana caranya? Nah, empat ini tadi tuh yang saya jelasin ya. Empat ini, harta nyari yang halal, badan digunakan buat ibadah, kesenangan badan buat ibadah, hati ya diisi dengan apa namanya, sesuatu yang terpuji, yang dengki dan segala macamnya. Yang keempat adalah berakhlak atau beradab kepada orang, berakhlak atau beradab yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Adapun yang segala kejahatan nanti